Ya, salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang nandur ngunduh. Barangkali pemirsa khususnya di Pulau Jawa ini sering mendengar istilah nandur ngunduh, tetapi apakah benar bahwa nandur itu pasti ngunduh? Artinya nandur yang baik itu pasti ngunduh yang baik, nandur yang jelek itu pasti ngunduh yang jelek, padahal sebelum ngunduh itu ada perjalanan rentang waktu yang panjang. Nah, untuk itu istimewa sekali kali ini saya kedatangan Bante Damasubo dari Jakarta jauh-jauh untuk menemui pemirsa Setitik Pencerahan semua. Matur nuwun rawuhipun. Sami-sami. Dan yang satu tentu tidak asing bagi kita, yaitu Kirianto Angendali. Matur nuwun Ki. Sami-sami. Ya, pemirsa, 2 narasumber yang sudah akan mengantar bagaimana nandur ngunduh ini sebenarnya apa. Benar bahwa nandur itu selalu ngunduh, nandur yang baik itu selalu ngunduh yang baik, nandur yang jelek itu selalu ngunduh yang jelek. Seperti yang saya katakan tadi, Bante, ada rentang waktu untuk menuju ngunduhnya. Apakah benar begitu, Bante? Ya, saya kira nandur ngunduh ini kan istilah kearifan lokal atau istilah Jawanologi. Dulu sejak kecil saya juga sudah mendengar istilah nandur ngunduh itu. Nah, kemudian setelah saya mengenal agama Buddha, kemudian belajar agama Buddha, ternyata nandur ngunduh itu kalau dalam Buddhis adalah salah satu bagian dari hukum dharma, yaitu namanya hukum karma. Nah, sekarang karma ini juga sudah dikenal oleh sebagian masyarakat, bahkan masyarakat luas. Dikit-dikit karma, dikit-dikit karma. Karena orang taunya karma itu hukuman, karma itu kutukan, sehingga kalau ada hal yang buruk selalu dikaitkan dengan nah sekarang kena karma. Bahkan kadang-kadang ya karma politik, benar-benar ya. Nah, padahal karma ini bahasa Sanskerta, kama itu bahasa Pali, artinya hukum sebab akibat. Nah, hukum sebab akibat itu serta di Jawanologi ini menjadi nandur ngunduh. Kenapa di Jawa ini bermunculan istilah-istilah kearifan lokal, dikatakan kata ganti? Karena sebetulnya bahasa Buddhis ini kan sudah menjadi bahasa kehidupan, bahasa komunikasi selama berabad-abad tahun. Hanya karena pada waktu revolusi budaya, revolusi agama, yang Hindu, yang Buddha ditinggalkan dan harus dengan agama baru, budaya baru, politik baru, kekuasaan baru, maka istilah-istilah lama itu kan ditinggalkan. Kalau ada yang berani mengatakan diancam loh kowe, gitu kan. Nah, itu sebenarnya lalu mencari kata ganti. Nah, yang menjadi menarik, Pak, dalam pengertian Buddhis sendiri, yang namanya hukum karma itu adalah hukum alam, hukum pasti. Kenapa dikatakan pasti? Karena setiap sebab pasti berakibat. Itu pasti. Hanya akibatnya itu yang bisa tidak pasti. Nah, ini Pak yang menarik. Ya. Gitu. Kalau begitu, sebelum kita lanjutkan nandur ngunduh itu, Bante, untuk melihat jagat ini konsep apa yang mesti harus dilakukan memandang kehidupan ini? Kalau Sang Buddha merawat jagat ini ya harus memandang jagat dirawat. Maka nawaitunya, niat ingsunnya, adit tangannya, bahkan kalau bahasa istilah yang paling baru, uluk salamnya Sang Buddha itu adalah Sabisata Bhavantu Sukitata. Itu master key-nya. Bahkan kadang-kadang dinyatakan sebagai doa, padahal doa itu ya nggak jelas maksudnya apa. Karena kalau doa kan menurut siapa, Pak? Mau doanya pembeli nggak sama dengan doanya penjual. Tapi saya kemarin diajak
doa kebangsaan loh Pak di Istana Negara. Oh. Hebat tuh. Tanggal 1 Agustus itu menggelar zikir nasional dan doa kebangsaan dalam rangka menyongsong tanggal 17 Agustus hari rayanya bangsa Indonesia. Karena mereka yang selama ini tahu doa, maka apa-apa juga doa. Tapi menurut saya doa menurut siapa? Tergantung kepentingan begitu Pak. Tergantung konteksnya siapa. Maka Sang Buddha atau dalam term Buddha tidak mengenal kata doa Pak. Yang ada itu kata perenungan. Nah, merenungkan gitu. Nah makanya Sang Buddha pernyataannya terhadap jagat ini adalah Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya makhluk hidup, ya makhluk mati. Bahkan dirinci makhluk-makhluk yang datang dari 10 penjuru dunia, yang berasal dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Kemudian makhluknya berkaki 2, berkaki 4, berkaki banyak, dan tidak berkaki. Kayak virus, bakteri kan mungkin tidak berkaki ya Pak, tapi itu makhluk hidup. Nyatanya bergerak. Yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lain spontan secara langsung, tanpa kecuali, semoga semuanya berbahagia. Bahkan janganlah ada dosa apapun pada mereka. Dan itu dibuktikan dalam tindakan nyata. Tidak hanya cerita tanpa rasa, janji tanpa bukti, biar kelihatan baik, lalu menyatakan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Tapi buktinya apa? Nah, Sang Buddha menyatakan betul-betul dia tidak melakukan pembunuhan. Bahkan keuntungannya sampai dirinya sendiri hingga akhir hayat pun meninggal dengan tenang. Selain hidupnya senang, meninggalnya pun tenang. Bahkan juga tidak ada catatan pembunuhan atas nama Buddha. Sejarah dunia tidak menemukan catatan. Nah itulah Pak, sebagai pernyataan atau sikap bagaimana menghadapi jagat raya ini. Kirianto barangkali punya tambahan sebelum kita kan nadur gunduh. Udah lengkap tadi sebenarnya. Sudah lengkap. Iya. Kalau saya konsepnya Jawa ya. Jawa itu sopo penggawe becik kanggo awake, sopo penggawe Allah bakal tumomo. Tumomo marang awake. Jadi hukum sebab akibat tadi itu. Karena apa? Karena diyakini bahwa Tuhan, Gusti, itu menciptakan manusia itu ada di tengah-tengah. Ya, jadi diciptakanlah tentang kebaikan-kebaikan. Ini kodrat ini ya. Ada baik, buruk, benar, salah, bahagia, celaka, ada. Manusia diletakkan di tengah-tengah. Ya. Jadi kalau gampangnya itu menungso kuwi umat ing tengah-tengah. Nah, di sini sebenarnya pertaruhan manusia. Karena di tengah-tengah itu kan bisa tergelincir pada yang baik, bisa tergelincir pada yang buruk. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita berbicara konsep nandur munduh tadi, tanduranmu piye iki? Katakan begitu lah ya. Apa tanduranmu apik? Berarti dia ngambah alam sing apik. Apa tanduranmu elek? Ngambah alam sing elek. Nah ini utamanya itu kan tadi kalau dikatakan Sang Buddha Gautama itu dalam kehidupan di dunia mulia begitu ya, di sana pun mulia. Harapannya kita begitu. Makanya orang Jawa itu sebenarnya konsep Sansekerta surga itu sebenarnya kan taman kang indah. Papan padununganing surga ana ngendi? Ana taman iki. Ana Janaloka iki, gitu loh. Di dunia ini saat ini untuk menemukan kemuliaan tadi.
Bagaimana di alam sana? Ya wallahu alam. Tapi harapannya bahwa pada saat di alam ini menemukan surga Sanskerta tadi, di alam sana juga akan mendapatkan kemuliaan yang sama. Ini Tetap nandur ngunduhnya tadi. Ya? tetap nandur ngunduh, tetap ada. Nah, seperti apa cara menyelesaikan nandur ngunduh? Tentu hukum kausalitas empirik tadi betul-betul diperhatikan. Orang Jawa itu kan tidak gampang. Katakanlah kalau kita mau motong pohon, karena begitu ya, mikir-mikir. Ya, karena apa? Karena ada sebagian yang percaya bahwa pohon-pohon itu pun juga bisa diajak untuk berbicara. Ekstrim sampai di situ. Hidup tadi ya. Hidup, ya. gitu loh. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang nandur ngunduh. Ya, Bante, tadi Kirianto sedikit menyinggung tentang surga. Nah, ini pandangan penjenengan tentang surga dan neraka ini bagaimana, Bante? Iya, malahan Buddhis itu dianggap Pak, atau diduga atau dikira ndak mengenal surga. Karena kok dalam berbagai pernyataan, khotbah-khotbah, tausiahnya, ya para biku, ya yang lain-lain, itu kok jarang menyinggung surga. Sedangkan kalau konteksnya agama, hampir semua agama itu kan dagangannya surga. Ya. Ganti dagang kan Iya, dagangannya surga. Dan ancamannya neraka. Kok Buddhis ini enggak ya? Kok Buddhis ini jarang menyebut surga neraka. Sampai orang mengira bahwa Buddhis itu tidak mengenal surga atau tidak mengenal neraka. Tapi kalau mau jujur, Sang Buddha justru tidak sedikit-sedikit menyebut, karena tahu, mengerti, memiliki namanya surga dan neraka itu dalam paham Buddhis bukan hanya satu, Pak. Neraka bukan satu, surga bukan satu. Malahan kalau mau jujur, surga dalam pandangan Buddha ada 26 alam surga. Dan neraka itu ada 50 lapis alam neraka. Nah, jadi kalau Kirianto tadi menyebut manusia di tengah-tengah, ya di situ, di antara surga dan neraka ini, gitu. Jadi dia mau munggah ke surga, apa masuk ke neraka, itu tergantung pada tandurannya dewi tadi, usahanya itu. Nah, sampai nanam timun ya seger, nanam semangka ya manis, nanam jambu manis, nanam bodrawali ya pahit, kan gitu. Tergantung nanamnya. Karena yang menarik, surga 26, neraka 50 lapis itu mau gampangnya kata berangkat dari alam manusia. Jadi selama kehidupan ini manusia mempunyai kesempatan secara otoritas untuk nandur sebanyak-banyaknya, nanti memetik seperlunya. Gitu. Jadi bukan metik sebanyak-banyaknya, tapi metik seperlunya. Sebab kalau metik sebanyak namanya juga serakah. Sekarang manen kopi, kalau dulu kan dipetik sing mateng-mateng tok, Bapak. Nah sekarang ini kan karena pengennya banyak, dirontok. Nah sampai sing si ijo pun juga ketut dipanen. Nah padahal yang layak dimakan itu kan hanya yang mateng. Malahan wong karo jenenge luwak ki pinter luwak lho kira-kira. Wong luwak nek metik kopi kan sing mateng. Milihnya, iya. Lah menungsa kan malah sing entah kan digaglak. Lah itu jangannya serakah. Nah karena itu menanam sebanyak-banyaknya, memetik seperlunya. Sehingga kembali kepada tadi, karena surga itu buah dari kebajikan, neraka akibat dari kejahatan. Oleh karena orang berbuat baik tidak sama besarnya, maka surga harus banyak. Nah sekarang kalau orang berbuat baik banyak,
dengan berbuat baik sedikit surganya sama, saya jadi biku lah rugi. Logikanya kan ngono ta, Pak? Iya, iya. Saya kira duit. Terus arepe nginep ning hotel. Modalnya 500. Lho kok entuke hotel podo? Sing sapa? Apa ya gelem kok bintang 5 ming dibayar 500 ta. Lah neraka sepakat akibat dari kejahatan. Jadi kalau orang berbuat jahat sedikit dengan berbuat jahat banyak, kok nerakanya sama, itu justru pintunya kurang adil, Pak. Mungkin terlalu banyak dimakan sogok misalnya gitu, sampai keliru masukkan gitu. Jadi bakar sampah, bakar baju bekas, nerakanya mestinya beda dengan yang bakar rumah penduduk, bakar kantor pemerintah, bakar rumah ibadah, bakar alam semesta. Ya nerakanya mesti beda, Pak. Ya. Bobotnya. Nah itulah makanya hukum karma ngunduh nandur itu pasti. Karena hukum sebab akibat. Sebab akibat. Setiap sebab pasti berakibat. Tetapi tidak semua akibat itu sebabnya sama. Artinya ya satu sebab satu akibat. Itu hitam putih. Manusia tidak beri kesempatan untuk menentukan atau mengolah agar panenannya lebih baik atau panenannya tidak lebih baik. Nah itu otoritasnya pada tangan manusia tadi. Ya, Girianto, ini ada ya sesuatu yang menarik sebetulnya. Tadi Bante mendiko bahwa surga dan neraka ini jarang disebut, Girianto. Nah ini kira-kira pandangan Jawa, budaya Jawa, kira-kira apa faktor apa? Iya, semua agama pasti punya itu. Apakah namanya surga atau yang lainnya ya. Cuman orang Jawa, surga itu seolah-olah nggak penting. Nah di sini, karena orang Jawa itu setelah nanti dalam kehidupannya yang kesekian itu akan naik ke zaman kelanggengan. Nah zaman kelanggengan itu apa ya? Satu zaman yang sudah tidak ada surga dan neraka. Nafsu kepingin itu sudah nggak ada. Ya, disinilah tadi apa? Kalau di dalam apa? Bisa jadi dalam budaya itu sifat-sifat kemelekatan manusia terhadap segala sesuatu itu sudah hilang. Dalam konteks Jawa, itulah orang yang sudah naik di alam kelanggengan itu. Sehingga guyonya orang-orang, orang Jawa dulu, swarga neraka ku liwatono. Diliwati saja gitu loh. Jangan di situ gitu loh. Nah, bisa jadi tadi Bante kan ada surga yang kesekian. Di surga yang kesekian itu loh kamu berhenti. Tapi kalau masih surga-surga begini-begini, ya kita nggak tahu seperti apa. Konsepnya kalau Jawa tadi bahwa orang yang berbuat seperti ini berbeda dengan orang yang berbuat seperti itu. Membakar sampah berbeda dengan membakar rumah. Konsep Jawa itu ada istilah cocok. Cocok ya. Jadi cocok itu sudah apa ya? Sebab akibatnya ya wis ngono kuwi. Ya. Gitu. Jadi orang yang tidak cocok itu berarti orang yang berlebih-lebihan. Sugih kesugihan. Nggak cocok iki. Mesti dalam kehidupan melarat kemelaratan nggak cocok juga, wani kewanen nggak cocok ya, kemelinti yang pakai kan istilah Jawa ada istilah ko ya, ojo nggak aksara ko, kemelinti, kepinter, keminter, kemayu ya, kemaro, kesugihan nggak boleh. Nah, kemajon cuma udah. Satu yang boleh kenduren. Jadi konsep Jawa seperti itu. Sehingga alam itu sebenarnya oleh Tuhan diharapkan untuk masuk ke alam cocok. Orang Jawa mengatakan lungguo marang palungguanmu dewe-dewe. Saya Mas Samsu sekiranya diminta untuk menjadi Bante,
yang memang punya potensi untuk menebarkan konsep agama seperti itu, ini mungkin kita tersiksa, kan begitu ya, karena nggak cocok dan bukan lungguh kita. Bisa jadi begitu. Lungguh kita apa? Lungguh kita ya, yes, jadi apa? Cara penggembala ngono awake dhewe kira-kira sing digembala lah, kira-kira gitu ya. Ini lebih asik gitu loh. Ya, ini yang orang Jawa mengatakan lungguh marang palungguanmu dewi-dewi. Porsinya masing-masing. Ini kalau kita berbicara tentang yang dikatakan Bante tadi. Iya. Iya Bante, kalau lungguh palungguanmu dewi-dewi, ini berarti kan ada kesadaran tidak bisa untuk memaksa seseorang harus begini dan begitu, bagaimana? Nah, ini saya menjadi ketemu gatuknya Pak Samsul dengan ini Prof Rianto ini, Kirianto atau Prof Rianto ini, Kirianto pokoknya saja. lah. Ya. Ini kan dosen jurusan Javanologi, sedangkan saya lahir di Jawa. Ketika saya belum jadi biku, ya banyak mendapatkan sesuluh tentang kejawaan ini. Banyak hal yang menggelayut menjadi pertanyaan saya pada zaman itu. Karena banyak orang tua yang memberikan seseorang, memberi sesuluh itu menurut saya gantung. Jadi urung temu jawabannya. Dan ketika anak-anak bertanya kepada para orang tua, jawaban hus, ini urung wayahe, kowe engko ngerti dhewe. Nah, sampai kapan? Nah, ternyata saya orang yang tanya dari anak-anak sampai dewasa bahkan sudah menjadi tua sendiri, yang dulu ditanya sudah mati, yang bertanya sudah juga hampir mati, masih juga belum menemu jawabannya. Contohnya apa? Nek ning Jawa kan ada istilah wong urip ku mau mampir ngombe, gitu nggak? Ya. Nah sekarang ketika ditanya, Mbah, kalau kita cuma mampir, nah kemudian rumah kita sendiri itu yang mana? Hus, kowe gak ngerti dhewe. Nah, ternyata itu hal seperti ini, seperti tadi zaman kelanggengan. Itu kita juga dulu zaman langgeng itu kayak apa ya? Dikira wong wis meninggal dunia itu zaman langgeng. Tapi ternyata apakah zaman kelanggengan, apakah wong urip mau mampir ngombe? Itu jawabannya ada pada konsep Buddhis, Pak. Nah, mengapa menjadi begitu? Ya saya bisa mengerti akhirnya bahwa Buddhis itu pada zaman lama sudah menjadi falsafah hidupnya raja rakyat di Jawa selama berabad-abad tahun. Ketika mengalami revolusi budaya, revolusi agama dan harus ganti, maka istilah-istilah Buddhis, pejangan-pejangan Buddhis itu tidak lagi secara terbuka, karena kalau sampai berani terbuka bisa hilang nyawanya. Maka orang tua-tua itu mencari kata ganti. Kemudian cara menyampaikan mungkin ya tidak utuh lagi, kira-kira begitu. Nah, jadi yang dimaksud tadi itu nanti saya akan apa? Saya carikan dulu. Ada di situ. Oh, ngaten nggih. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang nandur ngunduh. Ya, Bante, barangkali bisa diteruskan itu tadi. Iya. Nah, ternyata kapan orang itu mulih? Mulih itulah yang dalam bahasa masyarakat umum itu meninggalkan dunia ini, pulang ke rumah sendiri. Karena rumah yang dibangun di dunia ini ternyata statusnya milik bersama. Sifatnya ditinggali untuk sementara. Meskipun tinggal di rumah itu sudah umur 70 100 tahun, kan masih lebih lama tidak tinggal lagi di rumah itu. Nah, itulah makanya pulang ke rumah sendiri. Maka itu kalau ada kedukaan, saya mengucapkan tidak ikut berduka cita, Pak. Saya enggak. Memang leneh. Biar orang itu bertanya, gitu. Saya kalau ada kedukaan ya umat atau sahabat, saya mengucapkan apa? Saya Biku Dhamma Subo turut mengucapkan
kepada mendiang. Siapa? Mbah Karso Dimejo misalnya. Selamat jalan dari alam sini, selamat datang di alam sana. Semoga beliau bahagia di tempatnya yang baru. Jadi saya tidak turut mengucapkan berduka cita. Yang berduka ya biar yang kehilangan baik. Masa kita ikut berduka ya ora toh. Malahan kita mau selamat jalan dari alam sini kan ada tujuan alam berikutnya, dan harapan kita semoga bahagia di tempatnya yang baru. Jadi itulah pulang. Ternyata ada satu profesor kawan saya Pak menyebutkan ternyata kata wafat itu artinya juga panen. Maka orang besar dikatakan wafat, orang mudar kan, nanti nek wong gede yang wafat. Wong gede wafat itu juga berarti panen, mengunduh tanduran sepanjang hidupnya. Makanya orang dikatakan baik atau enggak baik itu tunggu nanti pada hari mati. Tapi orang-orang secara paham yang lain atau secara politis kalau menunggu baiknya orang yang nunggu baik mati, nah bagaimana kalau nggak mati-mati? Nah, atau keburu mati belum dinilai. Nah, karena itu Sang Buddha caranya meneliti atau menilai seseorang itu ya bisa dinilai dari masa hidup, masa mati, setelah mati. Ukurannya apa? Ukurannya buah dari tanduran tadi. Kalau memang bibitnya jambu itu manis, nanti ditanam, kemudian tumbuh dan berbuah, buahnya pun manis. Begitu ditanam di sesi berikutnya pun juga masih manis secara organik. Nah itulah yang tadi itu. Surga neraka itu liwat ono, sebab ono zaman ngelanggengan. Nah langgeng di sini itu bahasa Budi ternyata nibbana. Nah, nibbana itu apa? Nibbana itu artinya ya kebahagiaan tertinggi dan abadi. Itu menjadi cita-cita secara paham Buddhistis. Kebahagiaan tertinggi abadi. Karena kebahagiaan yang dicapai oleh kita semua dan banyak orang ini kan hanya kebahagiaan biasa-biasa saja dan tidak abadi. Sementara bahagia mendadak jadi menderita. Bisa jadi seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Dan Sang Buddha menemukan kuncinya itu untuk bisa mencapai kebahagiaan abadi, kebahagiaan tertinggi dan abadi. Bahasa Buddhis namanya nibbana. Karena itu kata nibbana atau nirwana itu sebenarnya istilah yang keramat dalam Buddhis, tidak sembarangan untuk diucapkan. Itu melebihi dari sekadar surga gitu. Tapi oleh banyak pihak kata nirwana dibuat sembarangan. Ya toh? Jeneng-jeneng rumah, perumahan nirwana. Ono hotel nirwana, lapangan apa? Pemandian nirwana. Lah ono meneh wi ono karaoke nirwana coba. Itu hebatnya umat Buddha. Kadang-kadang ya kesel sama umat Buddha terlalu melempem Pak. Kok begitu-begitu ya dibiarin saja. Coba itu kalau terminologi agama lain singgung dikit udah jadi geger itu. Nah tapi umat Buddha ngerti kok bahwa itu adalah bukan yang dimaksud dia, dan dia taunya cuma begitu. Dan hebatnya belum tahu-tahu tapi sok tahu, masih asumsi sudah dijadikan keputusan. Nah inilah orang yang sebetulnya ya dangkal kedungnya, kurang ilmunya, kurang banyak. Nah kira-kira ngopi ini kurang baik. Kira atau barangkali ada tambahan. Iya. Ya, makanya ini kan ada keserasian ya. Saya yakin bahwa semua agama itu akhirnya seperti itu ya. Terlepas dari ya agama pun sebenarnya kan juga peperangan ya. Peperangan. Dulu di Jawa ini Hindu Buddha berkembang dengan pesat. Bahasa-bahasa Pali Sanskerta itu. Sehingga sedikit demi sedikit masih kelihatan sekarang. Surga itu kan bukan bahasa agama lain ya. Sanskerta itu ya. Ada lagi namanya Sukowati, ada namanya Sakatwipa, ada macam-macam itu ya. Itu memang khas pada waktu itu.
yang ada Hindu dan Buddha. Ya, karena perkembangan zaman, ya kalau saya mengatakan ya konflik sebenarnya, konflik agama itu diantaranya konflik bahasa itu. Karena bahasa itu adalah kekuasaan. Sopo sing duwe bahasa yang bisa dikenal orang banyak menang. Nah, rupanya perang ini. Surga itu hanya ada sebenarnya pada agama-agama dengan bahasa Sanskerta. Di luar itu nggak ada surga. Nggak ada terminologi. Nggak ada terminologi Jadi itu. ternyata bahasa Arab kata surga itu tidak ada. Nggak ada. Kata negara juga tidak ada. Itu loh. Itu dalam kamus Gitu. bahasa Arab. Esa itu juga bukan dalam kamus bahasa Arab. Itu ternyata. Ini ahli bahasa loh yang ngomong. Seperti Wah, ini itu. kan orang kampusan ini. Makanya kalau kita berbicara orang Jawa itu kata-kata surga tadi ini ditarik lagi lebih sederhana. Ya. Surga, suwargo. Sanskrit ya, Sanskerta. Su itu ape, wargo sedulur. Gitu. Siapa sedulur itu? Ya alam semesta ini. Jadi sopo-sopo sing apik alam semesta, suasana surga. Ya. Tadi itu kan Bante kan ngendika bagaimana terhadap binatang, bagaimana terhadap tumbuhan, macam-macam ya, harmonisasi itu. Ya. Jadi barang siapa yang bisa harmoni dengan alam semesta ini, maka itulah suasana swarga. Ya. Dikecilkan lagi rukun warga, hal semacam itu sebenarnya. Ini kan berasal dari Sanskrit itu. Hanya kita tidak, karena sudah biasa dan kita bisa menerima kata-kata indah di telinga itu, orang tidak mencari lagi. Yes pokoknya warga, yes warga. Padahal RT ya RT, RW ya RW, kan begitu. Kalau kita telisik ke belakang, jauh ke sana, oh mula bukan kita, baru orang sadar. Jadi kalau sekarang orang itu masih mencari swarga, neraka, swarga, lek kowe gak ngene mlebu neraka, iku kurang mundur gue belajare, gitu. Kurang mundur belajare, gitu loh. Opini kurang kental. Ini kurang kental. Seperti itu. Karena apa? Karena konsep manusia Jawa itu bukan surga dan neraka, kelanggengan tadi loh. Kenikmatan yang apa ya? Paripurna. Gitu loh. Makanya orang Jawa dulu mati itu nikmat kang sejati. Bener Bante tadi. Ojo berduka cita. Gitu loh. Karena dia menemukan kenikmatan di alam sana. Alam mana? Ya nggak tahu kita. Tapi pokoknya setelah ini ada satu alam berikutnya yang apabila pada alam tengah-tengah tadi manusia tadi dia bisa menanam yang baik, kenikmatan bukannya di sini loh. Di sana juga nikmat, sana nikmat. Kira-kira kalau dalam Islam ini, kalau ada orang mati, kalau dihadapkan dengan budaya Jawa, harusnya alhamdulillahirabbil alamin, begitu. Ya, bukan innalillahi, bukan sekedar innalillahi. Karena innalillahi dalam konteks budaya itu kan kembali ke nibbana. Tadi itu. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang nandur ngunduh. Ya, Bante, kalau begitu ini tadi sudah banyak juga pencerahan mungkin pemirsa, tetapi ya mungkin ya masih belum cerah. Karena sudah terlalu gelap. Ya, artinya seperti itu, Bante. Kira-kira apa sekarang yang harus kita lakukan untuk zaman-zaman yang terakhir ini? Terakhir apa? Kan ya udah tahu kan. Akhir lah, zaman akhir, jangan terakhir ya. Makanya baik secara buddhistis atau apa secara Javanis gitu, tadi kan Kirianto juga sudah menyebutkan. Kalau saya simpulkan ya baik Javanologi buddhistis atau Javanis itu untuk menyikapi masa yang akan datang itu, yang penting adalah saat sekarang. Karena yang dulu sudah lewat, esok belum terjadi. Saat ini orang nanam jagung
secara organik. Kalau jagung bibitnya warna merah, ditanam, nanti panennya juga warna merah. Kalau orang nandur pasti ngunduh. Nah, yang menjadi menarik, panennya nanti itu loh sing diharap-harap. Tapi orang kadang-kadang hanya membayangkan nanti panennya sak ngene, nek sak hektar panennya sak ngene, ku didol panennya sak ngene, wis ngitung apa njagake panenan itu wis ngatur utangan kayak saiki. Nah, jebule uson. Nah, ini yang masalah. Nah, karena itu kalau menurut Javanologi tadi, yang penting itu sekarang bagaimana mempersiapkan panenan itu. Kan bibit sudah ditanam. Nanti panennya kuwi luweh gede apa malah ora panen. Nah, kuwi gumantung tergantung pada saat sekarang bagaimana mengolah masa kini itu. Ya bibitnya unggul, tanahnya disiapkan dengan baik, yang tanah yang subur, ditanam di musim yang tepat, kemudian dipupuk yang cukup, dan yang harus dibersihkan gangguan hamanya. Nah, itu semua masa kini, bukan nanti masa panen. Orang itu sih dibayangkan, yang kono coba bayangkan. Aku ingin cerita kalangan Buddhis ki. Dalam tadi 31 alam kehidupan surga 26 itu. 26 surga itu satu surga yang dihuni oleh satu dewa 500 dewi. Nah, coba 500 bidadari. Dan penghuninya di surga itu hanya satu dewa. Bayangkan itu. Digeruduk 500 dewi. Dikeroyok, digeruduk, ditemani, ditemani oleh 500 dewi. Terus saya bandingkan, kita kan juga pendengar itu, pengen dapat surga 500 dewi, 72 bidadari, tapi nggak gendong rangsel bom bunuh diri, coba gitu. Ini logikanya bagaimana? Pengen panen jagung sing melimpah, tapi masa tanam dan masa tumbuhnya itu tidak disiapkan dengan baik menjemput panen itu. Wis tanah ora diupeni, ora didangir, ora diwaton, ora dipupuk, dan seterusnya, nanamnya pun juga tidak musim yang tepat. Loh, kok mimpi panen? Ini benar jangan mimpi saja, jangan, mestinya begitu. Gitu. Yeah. Logikanya kan gitu. Ini logika loh. Nah, aku orang wong pinter kan profesor. Ini bahasanya mbah-mbah tua ya gitu. Jadi saya ya saiki. Saat ini, sekarang ini. Jadi itulah yang kalau orang meninggalkan dunia disebut wafat, artinya panen. Orang bisa kan baik atau tidak baik pada hari kematiannya. Kalau pada hari kematiannya banyak sing merasa kehilangan, banyak sing nangisi. Wah, artinya kan orang baik ini barang bagus. Sehingga ketika hilang itu banyak yang kehilangan. Coba lihat barang orang sampai mati, siapa mati? Syukur, kan gitu malah. Malah orang mati ya. Jadi saat inilah yang penting, dan saat ini itu akan sampailah pada saat yang nanti akan datang. Iya. Kirianto, nambahi. Monggo. Ya, saya sepakat ya. Orang Jawa itu mengatakan begini. Panen kuwi ora tau singlar saka tandurane, saka nandure. Ya. Jadi kita itu jangan terlalu fokus pada panen, ya. Yang penting kan nandure tadi itu kan baik. Nandure. Lah kemana agar kita bisa nandur yang baik? Orang Jawa sering mengatakan goleo guru. Saya sebagai orang yang tidak paham pertanian, kepingin nandur, mesti nggak iso. Goleo guru. Maka dalam tembang-tembang Macapat itu kan ada lamun sira ambek guru kaki milo guru kang utama kang becik martabating kang kawruhi hukum kang ibadah lan wirangi gitu. Jadi kita ini pertanyaan Mas Samsu tadi itu bagaimana caranya buat yang awam cari guru yang bisa untuk menjelaskan tentang proses ini ya.
Orang itu kan ada awam, nah, yang awam ya nun sewu ya Bante memberitahu kudu ngene, semacam itu. Karena apa? Karena kita itu jangan fokus pada hasil. Tadi Bante dawuh bahwa lek hasil iso-iso mbok hitung hasilnya terus utang. Bareng wis utang ternyata hasilnya ora cocok karo. Kan berbahaya ini. Ini loh, ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi bagaimana caranya, ya belajar itu kan tidak ada habisnya. Ya, apa yang ada di sekitar kita dalam kehidupan. Makanya Mas Samsu, sing penting dino iki itu menjadi penting dalam konteks Jawa. Sanskerta itu ada namanya Jonoloko. Jonoloko ya alam dunia iki. Ya iki saya nggak paham betul ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada Jannatul Naim. Itu kalau Sanskerta ada Jonoloko. Jadi loko ini alam dunia iki. Makanya dikatakan Jonoloko itu papan kang indah. Kalau kita bisa menjadikan kehidupan kita itu indah, kuwi sakjane swarga. Wong Jawa sering mengatakan swarga donya, ya ta? Geningku terus sawise mati nikmat sing sejati ning swarga sing tunda 9, sing tunda 26 tadi. Ya monggo, iya ta? Tapi kan mlebu swarga nomor 1, 2, 3 ya ora apa-apa lah. Lumayan kan? Lumayan. Jadi hidup itu selalu, saya melihat semua agama selalu memberikan pencerahan tentang ada kehidupan yang lebih indah di sana. Maka sekarang gapailah itu dengan cara-cara mengikuti guru-guru. Ya. Itu. Oke, Bante, ini terakhir Bante. Ini sehubungan dengan nandur ngunduh juga Bante. Fenomena sekarang Bante itu banyak sekali peninggalan-peninggalan leluhur zaman dulu, situs-situs yang dulu terpendam sekarang malah muncul. Nah ini kira-kira apakah itu juga ada hubungannya dengan nandur ngunduh sekarang ngunduhnya atau bagaimana Bante? Ya, itu ada beberapa sorotan. Salah satunya adalah teori siklus, bahwa sejarah itu akan berulang. Nah kemudian di zaman Wonoge ini kita dari kecil sering mendengar nanti satu zaman akan menemui zaman. Ada 2 zaman Pak. Satu zaman Elailo, wong Jawa kali separo, Cina kali sejudo, Londone gila-gilo. Nah, itu hubungannya karo sembahyangan ini. Jadi sembahyangan ini sebenarnya kan hubungannya dengan zaman Elailo itu Pak. Kenapa wong Jawa kali separo, Cina kali sejudo? Yang separuh bukan nominalnya, bukan jumlahnya, tapi yang separuh itu sifat kejawaannya. Sekarang kalau orang lahir di Jawa, suku Jawa, lahir di Jawa, tidak ngerti budaya Jawa, tidak ngerti makanan Jawa, tidak ngerti gending Jawa, tidak bisa bahasa Jawa, tidak kenal pakaian Jawa, tidak kenal seni Jawa, dia jadi bangsa apa? Gitu Pak? Jadi Londo, apa jenis Jawa dudu, ya Cina ya dudu, Londo ya dudu, jadi bangsa apa? Gitu, dan itu terjadi fenomenanya sekarang ini. Anak Jawa banyak yang sudah nggak bisa bahasa Jawa. Nguwai jeneng, wis ora jeneng Jawa. Ya ta? Nah, ini yang sudah diperingatkan oleh para tetua kita, sing jenenge zaman Elailo. Nah kemudian Cina kali sejodo, ini kan tradisi Cina yang namanya ini Patidana, dipetik dari Buddhis. Kalau Jawa namanya nyadran atau ngirim leluhur. Kalau dalam tradisi Buddhis namanya Patidana. Dalam budaya Tionghoa namanya ini pelimpahan jasa, atau apalah namanya kungtik, namanya cengbeng, namanya ciyipang. Pokoknya yang intinya itu melakukan atau merawat budaya Jawa itu. Nah kalau nanti bangsa Cina sudah meninggalkan tradisi leluhurnya, yang menjalankan tinggal berdua, tinggal sejodoh orang tuanya saja, anak cucu sudah tidak kenal lagi. Nah Londone gila-gilo, karena Londo pada zaman itu adalah hubungannya bagaimana mencabut nasionalisme anak bangsa jajahannya itu. Maka dengan segala upaya
dia digeret-geret, didorong-dorong supaya tercabut dari akar budaya nasionalismenya. Kalau itu sukses, nah dia gila-gila. Nah itu namanya Jawane apa? Separuh. Kali separuh, Cina kali sejudul, Londone gila-gila. Nah sekarang yang konteks satu lagi yang namanya siklus. Kalau tidak salah pada zaman lama itu Pak, sebelum Sosrokartono meninggal itu meninggal wasiat. Jadi Sosrokartono itu sebelum meninggal dunia itu ada wasiat. Dan wasiat ditulis, berikan surat saya ini kepada presiden dan jangan dibuka sebelum saya meninggal dunia. Dan zaman itu konteksnya masih Presiden Soekarno. Setelah Raden Sosrokartono meninggal tahun 52 kalau tidak salah, surat dibuka. Isinya apa? Kalau Indonesia pengen maju, negara pengen tentram damai, bangun kembali Candi Borobudur. Yang saat itu Candi Borobudur masih dalam keadaan terbengkelai, mungkin ditutup semak belukar. Yang kedua, jangan pada ribut tentang Pancasila. Pancasila itu Bung Karno penggalinya, saya saksinya. Wasiat ini dari Sosrokartono ditinggalkan dan sampailah pada Bung Karno. Tapi tahun-tahun itu boro-boro Bung Karno mikir Candi Borobudur, ya dah, masalah politik masih bergejolak di mana-mana. Sampai akhirnya Bung Karno berhenti, sambulah ke Pak Harto. Karena Pak Harto juga mengenal yang namanya Javanologi dan percaya, maka Pak Harto juga mengangkat lagi itu. Dan akhirnya ketemu orang yang sama satu tarikan nafas dengan Pak Harto, yaitu Daud Yusuf. Diangkatlah jadi Menteri Pendidikan. Dan beliau yang berbicara tentang konteksnya wasiat dari Raden Mas Sosrokartono ini. Nah, lalu pesan yang lain, baik Pak Harto, baik Bung Karno, baik Sosrokartono, baik Pak Daud Yusuf, memegang satu pesan dari para tetua. Ger, kalau negara pengen tentrem, kawulane pengen mulya, ana sing kudu dilakoni. Gitu. Sing miskin, yang miskin jangan melawan yang kaya. Kalau engkau jadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau orang kaya, jadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau menjadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Dan nanti agamane dhewe, mbah-mbah ini duwe agama dhewe, jenenge agama Buddha Budi Mata Siji. Itu bakal bali. 3 konteks tadi, kapan Mbah? Wah itu ya pelingin baik. Mungkin aku ya ora menangi, kira-kira kowe lah sing menangi. Nah tapi kan tahunnya kapan loh Mbah? Nah, ternyata dari Mbah yang pesan sampai dipeseni putu sih dadi Mbah dhewe, putune duwe putu dadi Mbah lagi, masih belum sampai. Lalu kemudian diberi kode. Ngene nggih tanda-tandane engko nek ana agama sing padang apa bodone padang bulan. 1, yen ana jaman keleming gabus kumambane watu kali. Itu kodenya. Nah, kapan zamannya ya wallahu alam. Tapi perkara sekarang situ-situ candi-candi yang sudah tertimbun zaman terpendam oleh tanah kemudian bermunculan dikenal kembali di mana-mana. Apakah itu yang dianggap keleming gabus, stereofoam yang serba putih? Orang ireng ini kan batu hitam ini batu putih gitu kan. Itu tenggelam, kemudian yang watu hitam ini muncul. Apakah itu ya kalau alam? Ya, ya, menarik sekali. Mudah-mudahan di episode depan kita bisa berjumpa lagi, Fatih. Matur nuwun, Kiranto matur nuwun. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita Setiti Pencerahan dengan tema Nandur Ngunduh. Saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.